Seorang wanita dengan lelaki nampak bertransaksi lewat aplikasi. Saat bertemu mereka pun melakukan, namun ternyata bayaran kurang. Tak terima, wanita tersebut berencana akan menjerit, namun dihadang sang lelaki hingga akhirnya dijerat dengan kabel. Kisah nyata yang terjadi kali ini terjadi di Denpasar, Bali, tepatnya terjadi di tahun 2024. Sesosok jasad wanita ditemukan di kosan Pondok 828 Banjasaka, Denpasar. Saat ditemukan karena saat itu ada kurir yang datang mengantarkan paket. Tak sengaja melihat kamar korban tak tertutup. Melihat korban tak berbusana bahkan tak bergerak mencurigakan, hingga akhirnya kurir tersebut pun langsung melaporkan kepada pihak pengamanan di kosan tersebut. Petugas kosan saat itu langsung lapor polisi dan tak lama pihak kepolisian datang untuk menyelidiki kasus ini. Jasad korban langsung dibawa pihak kepolisian ke rumah sakit untuk diotopsi. Jasad korban sendiri ternyata bernama Fatimah, 46 tahun, yang memang sudah cukup lama kosan di tempat tersebut. Fatimah sendiri berasal dari Jember, dirinya seorang janda yang mencari uang dan merantau dari Jember ke Bali sudah cukup lama. Hasil otopsi mengungkapkan kalau korban Fatimah mendapatkan banyak lebam, bahkan terlilit kabel catokan membuat dirinya tak bisa bernapas hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir. Pihak dari kepolisian pun menginterogasi para saksi, penghuni kosan, serta penjaga kosan, bahkan interogasi juga yang pertama menemukan yaitu kurir. Setelah menginterogasi semuanya, kecurigaan pun mengarah kepada Anjas Purnama, 23 tahun, seorang anak buah kapal pelabuhan Beno. Anjas sendiri berasal dari Banjar, Jawa Barat. Usai polisi mengantongi identitas pelaku, akhirnya pihak kepolisian pun melakukan pengejaran kepada Anjas. Anjas diamankan di tempat kerjanya. Saat itu Anjas pun melakukan perlawanan hingga akhirnya Anjas didor pihak kepolisian. Pelaku Anjas langsung dibawa ke Polsek Denpasar dan diinterogasi. Hingga akhirnya Anjas pun mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Menganiaya Fatimah bahkan melilit dengan catokan kabel. Anjas menceritakan kronologis kejadian. Menurut Anjas, dirinya dengan Fatimah berkenalan lewat aplikasi mijet. Bahkan saat itu Anjas pun beberapa kali menyewa Fatimah. Saat Anjas mendarat di Denpasar, Anjas pun ke warung dan tak lama mencari wanita di aplikasi. Dengan modal uang 300.000 hingga akhirnya dirinya berkenalan dan bertemu dengan Fatimah. Anjas bahkan mengungkapkan kalau dirinya beberapa kali memakai jasa Fatimah. Hingga akhirnya di malam itu Anjas pun bertemu dengan Fatimah lagi dengan janjian 200.000. Saat melakukan, Fatimah pun menginginkan nambah lebih karena dirinya punya hutang dan meminta Anjas membayarnya ditambah 100.000 dengan total 300.000. Saat itu Anjas mengiyakan, namun tanpa Fatimah tahu kalau ternyata Anjas sendiri sudah tak punya uang. Keduanya melakukan, namun di tengah melakukan itu saat Fatimah meminta uang, Anjas pun jujur kepada Fatimah kalau dirinya ternyata hanya punya uang 200.000 dan menjanji akan transfer 100.000 sisanya. Fatimah seakan nampak dibohongi. Fatimah pun terima hingga akhirnya Fatimah pun sempat cekcok dengan Anjas saat itu. Karena memang ternyata Anjas tak punya uang, Fatimah memaksa Anjas untuk memberikan uang lebih. Kesal dengan Anjas yang nampaknya tak ada uang namun memakai dirinya, Fatimah pun mengancam Anjas akan berteriak. Anjas yang panik saat itu nampak langsung melakukan pemukulan kepada Fatimah, melakukan penganiayaan hingga akhirnya melilit Fatimah dengan kabel catokan yang ada di sana. Melakukan tindakan itu kepada Fatimah dengan sekuat tenaga hingga akhirnya Fatimah pun tak bernyawa lagi. Usai tahu kalau Fatimah tak bernyawa, Anjas langsung mengambil handphone, uang, emas milik Fatimah yang tak lama Anjas pun bahkan sempat ganti baju memakai baju Fatimah. Pergi meninggalkan Fatimah begitu saja dengan kondisi tak berbusana, bahkan saat itu Anjas pun tak menutup pintu rapat. Anjas pun kabur ke pelabuhan dengan memakai ojek online. Tak lama berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Anjas pun diamankan. Anjas pun mengakui dan bahkan kini dirinya mengaku menyesal namun ternyata tak bisa berbuat apa-apa lagi. Menjalani beberapa kali pemeriksaan, Anjas pun mendapatkan persidangan hingga akhirnya mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Sementara jasad Fatimah dikembalikan ke keluarganya di kampung halaman untuk dilakukan pemakaman. Dengan penuh histeris dan kesedihan, keluarga pun tak menyangka Fatimah tulang punggung keluarga. Bahkan menurut teman-teman dari Fatimah, baik menurut teman main atau teman di kos-kosan, Fatimah dikenal sebagai wanita yang baik, tak pernah bermasalah dengan siapapun. Apapun pekerjaan Fatimah, nampak teman-teman pun tak pernah ada yang berani menjudge. Di luar itu, Fatimah sendiri adalah seorang ibu yang nampak selalu bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Bekerja keras merantau demi anak-anak, namun kini Fatimah kehilangan nyawa karena seseorang yang tak bertanggung jawab. Yang merantau ke Bali untuk bekerja, namun ternyata dikembalikan ke rumah tinggal nama saja. Keluarga pun menginginkan kalau Anjas dihukum seberat-beratnya.
Sementara Anjas lelaki berumur 20 tahunan nampaknya belum pernah punya pacar dan dirinya pun nampak seakan menyalurkan hasratnya lewat wanita penjajah. Hingga akhirnya inginkan pengalaman kenal dengan Fatimah, akhirnya Anjas pun beberapa kali melakukan dengan Fatimah. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.